kalau lu nggak bisa mencintai atau memeluk diri lu sendiri, pasti ada orang lain yang akan memeluk lu, dan mereka lah yang akan membantu lu untuk bisa berdamai dengan diri lu sendiri. Oke, orang boleh dikenalin dulu namanya siapa sama umurnya berapa? Halo, nama gue Aura Lintang dan saat ini gue umur 20 tahun. Oke, perkenalkan nama gue Rafael Mori, bisa dipanggil Mori atau Mori. Gue umurnya sekarang 20 tahun. Aku Akila Ara, tapi teman-teman biasanya panggil aku Kela. Aku 20 tahun. Kenalin, nama gue Betari Naratayaka, dipanggil Betari. Umur gue 20 tahun. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Dios. Umur gue sekarang 23 ya? 22. Kalau cinta pasti cinta ya. Kalau bisa dibilang cinta sih ya lumayan cinta sama diri gue sendiri. Harus ya, dan sekarang gue sedang proses mencintai diri gue sendiri. Cinta dong. Ya pasti cinta sih. Bisa dibilang 7. 9/10 deh ya kayaknya. Kalau di range gitu berarti 10 ya? Kalau dari 1 sampai 10, 6,5 sih. Biasanya kalau malam ya itu tuh kayak ngingat-ngingat hal apa sih yang udah dilakuin di hari itu, dan kadang tuh ngerasa kayak harusnya gue nggak kayak gini deh, terus apa atau enggak kayak kalau gue tiba-tiba ngeliat cewek cantik atau orang yang kayak dia tuh berbakat banget gitu, terus kayak kok gue nggak bisa kayak gitu ya gitu. Di saat gue ngebuat suatu kenakalan pas lagi di SMA, lalu menyebabkan gue kena SP, ya dimana itu membuat hati orang tua gue itu hancur ya kan. Jadi di situ juga gue nggak pertama kali cuma lebih ngelihat orang tua gue nangis karena kelakuan gue sendiri. Dan Pernah, Pak. Jadi intinya adalah keputusan gue untuk tetap, ya tau lah waktu misalkan pergantian siswa ke mahasiswa, struggle-nya adalah untuk memilih universitas mana yang mau dituju gitu kan. Gengsi-gengsian lah gitu kan. Pengennya universitas yang top banget tapi nggak dapet, jadinya kan potek gitu kan. Jadinya kayak merasa gue kenapa nggak belajar lebih lama atau lebih rajin dari sebelumnya, atau kayak kok gue ngeliat temen gue yang kayak gini, harusnya gue daftar di sebelah sini, di universitas ini, kayak gitulah pokoknya waktu 21, 22 tuh kayak gitu. Dan yang jadi tamparan, maksudnya kayak tamparan akhirnya gue bisa kembali menjadi, yaitu gue harus ikhlasin di depannya ada rezeki gue yang kita nggak tahu kalau rezeki itu yang akan membawa gue ke tempat yang lain gitu. Jadi yang bisa membawa ke tempat hal-hal yang lebih baik lagi. Momen gue nggak sayang sama diri gue sendiri itu dimana pas kalau memang gue tuh kadang ngejalanin sesuatu sebenarnya tuh gue nggak sanggup gitu, tapi gue karena ego aja gue nggak bisa nolak gitu, terus jadi kayak gue jalanin dengan keterpaksaan gitu. Jadi padahal gue misalkan melakukan sesuatu nih, terus gue udah memprioritaskan itu gitu, tapi tiba-tiba ada kayak orang minta bantuan gitu-gitu, harusnya gue nggak harus membantu itu karena gue masih ada prioritas yang lain, tapi gue menerima aja bantuan itu. Jadi kayak ya udahlah gitu. Jadi itu menurut gue sih itu hal yang gue nggak mencintai diri gue sendiri karena tidak memprioritaskan apa yang sudah gue prioritaskan, kayak gitu sih. Pernah sih, apalagi kalau malam ya, ujungnya malam lagi itu tuh gue nggak yang ngelampiasinnya yang sampai bikin sakit, paling nangis aja sih, nangisnya sampai yang kayak mata lu kayak kesengat lebah. Pernah, itu ketika SMA sama pas awal-awal kuliah. Itu tuh pas diri gue ngerasa gue nggak cukup sama prestasi yang gue miliki, apalagi pas waktu Zoom meeting, maba banget kan dulu gue angkatan corona. Pas lagi nge-Zoom tuh dosen nanya langsung resen, orang-orang tuh kayak pintar banget. Di situ gue merasa kayak gue bodoh banget gitu. Terus ke bagian
awal-awal offline. Nah itu orang-orang tuh pada keren-keren, terus aku kayak aduh gue segini aja ya. Terus kayak pokoknya banyak banget rasa insecure, apa ya, kayak self harm gitu, kayak nyalahin diri sendiri. Gue merasa nggak cukup sama diri gue sendiri. Gue ngerasa gue tuh bisa 100 tapi gue malah masih di 50 gitu. Jadi kayak gue bener-bener apa ya, gue nggak suka banget lah sama diri gue sendiri, sampai kayak self harm berkali-kali, nyakitin diri sendiri berkali-kali sampai sakit lah segala macem. Tapi gue tahu itu sakit tapi gue tetap lakuin gitu. Itu nyebelin, cuman gimana ya, perasaan sebel, kayak gue udah berusaha tapi tetap aja segitu gitu, sebel banget gitu. Gue apa ya, ngelampiasin diri sendiri tuh kesannya nyakitin diri sendiri ya. Gue makan tetap makan mungkin, tapi porsinya lebih ke banyak sih. Kalau misalkan stres ya, misalkan lagi stres gitu, pasti yang gue lampiasin makannya mungkin jadi jauh lebih banyak. Atau kalau misalkan tadi nyakitin diri sendiri ya, kalau nyakitin gue sih ngerasa kayak orang-orang yang nyakitin diri sendiri tuh malah ngerugiin diri lo gitu loh. Mending lo keluarin semuanya, karena kalau semua emosi yang lo pendam di dalam diri lo terlalu numpuk, itu bakal satu saat itu bakal meledak gitu. Nggak tahu gimana tapi pasti akan meledak gitu. Kalau udah kayak bendungan air misalkan penuh, kita nggak tahu kalau ternyata ada yang retak, ada satu kejadian lu bakal meledak gitu. Jadi mending kalau misalkan emang lu ngerasa capek atau ngerasa kayak feeling stress gitu, mending diluapin gitu. Kayak either lo biasanya sih nulis tuh paling ampuh sebenarnya, nulis. Atau kayak ya lu cerita lah sama diri lu sendiri dengan diketik gitu, atau lu ngomong sendiri, atau lu teriak-teriak. Itu biasanya feelingnya lebih enak sih kayak gitu. Kalau untuk stres sih sebenarnya gue sih paling anti dan paling gak suka kalau untuk kayak self harm gitu sih. Soalnya kayak buat apa juga lu nyakitin diri sendiri, ya lu dapat apa gitu kalau lu nyakitin. Lu lagi stres ya lu makin lama malah tambah stres gitu. Terus buat apa gitu. Jadi kalau misalkan gue pribadi sih ya ngelakuinnya dengan cara self harm sama aja ya, nggak, maksudnya dengan cara melakukan kegiatan yang memang ya gue suka aja gitu, atau enggak gue butuh ruang sendiri aja gitu, kayak merenung di kamar sendiri, terus kayak nggak ngapa-ngapain, atau enggak nonton, atau enggak jalan-jalan aja naik motor entah kemana tanpa tujuan, kayak gitu aja sih. Nyesel nggak nyesel ya, soalnya kalau misalnya nggak nyeselnya tuh abis nangis biasanya perasaan lega, nggak ngurangin masalah sih, tapi ya lega aja. Nah nyeselnya kadang karena malam gitu, terus besoknya kuliah, itu tuh perasaan jadi melo sendiri, terus ya mata masih sembab aja sih. Jujur kalau gue pikir-pikir lagi, saat-saat ini tuh saat nyesel. Kalau dulu mungkin nggak nyesel karena kan lagi ada di fase itu, gue ngerasa kayak senang-senang aja gitu dan fine-fine aja. Cuma kalau misalnya di saat dengan pribadi gue yang baru ini, sekarang ini gue ngelihat diri gue yang lama itu sangat-sangat nyesel karena ya agak ada gunanya gitu loh. Itu cuma buat keren-kerenan di mata temen dan gue sendiri gitu. Sedangkan orang lain yang atau orang tua gue gitu ngelihat kayak sebenarnya nggak keren gitu, dan itu malah lebih ke arah alay dan juga ya nggak ada gunanya lah istilah. Nyesel gak nyesel sih, nyeselnya nyesel apa nggak nyesel dulu ya? Oh nyeselnya dulu ya. Nyeselnya tuh kayak gue ngapain sih ngelakuin itu, padahal kan daripada ngelakuin hal-hal gak berguna kayak gitu, lebih baik gue belajar, lebih baik gue tuh berkomunikasi sama orang lain daripada nangis seharian di kamar kayak gitu. Itu bagian nyeselnya gitu. Nah gak nyeselnya adalah gue jadi tahu rasa sakit itu, rasa jatuh itu, rasa sakit dari self harm itu. Jadi gue karena gue pernah ini, gue nggak lagi deh gitu deh. Gue nggak akan merasa kesel sih, maksudnya kayak merasa nyesel kayak gue makan banyak, berat badan gue naik karena ya itu kesalahan gue. Maksudnya gue nggak senyesel yang kayak aduh gue jadi berat badan gue nambah, gue gendutan. Gue nggak ngerasain kayak ya udah gitu, cuman kayak karena itu jadi hal-hal yang kayak istilahnya jadi pengingat gue lagi kalau misalkan gue makan banyak, gue gendutan, berarti kan gue pernah mengalami hal-hal kayak gitu. Jadi kayak jadi apa ya, jadi memori aja kalau misalkan
gue ngelakuin hal itu tuh karena gue feeling stress. Berarti lebih baik ke depannya kalau misalkan gue feeling stress, dijaga aja makannya, jadi jangan terlalu berlebihan, jadi gue nggak akan feeling guilty lagi gitu. Kalau dibilang nyesel sih setengah-setengah sih, karena gue setengah mikir nyeselnya karena mungkin kayak ada kerjaan atau tugas lain yang sebenarnya di waktu itu tuh bisa gue lakuin gitu, bisa gue kerjain gitu. Tapi di satu sisi gue mikirnya juga itu tuh untuk momen dimana untuk gue nenangin diri gue sendiri aja gitu. Kayak kapan lagi gue bisa istilahnya nyari ketenangan buat diri gue sendiri kalau misalkan itu tuh nggak terjadi kayak gitu. Jadi gue mikir setengah-setengah aja sih. Oke, nggak apa-apa lah kayak tugas ketunda, misalkan tugas atau kerjaan ketunda beberapa waktu dulu demi untuk gue mencari ketenangan dulu sesaat kayak gitu sih. Jujur sebenarnya ini agak freak ya, karena gue suka dengerin musik, gue suka K-pop dan gue suka ngedance. Kadang abis nangis tuh gue dengerin musik, terus kalau misalnya emang gue pengen ngedance ya udah gue tiba-tiba kayak berdiri, itu mata masih sembab, diri depan kaca, terus gue ngedance aja gitu. Saat dimana gue ngeliat orang tua gue sedih, nangis, terus juga di situ juga ada almarhumah oma, dia juga sedih lah ngeliat kelakuan gue, dan barulah di situ gue tersadarkan kayak kenapa gue ngelakuin hal itu. Kalau versi gue itu jujur sama diri gue sendiri, yang kayak puk-puk diri sendiri, kayak lu nggak apa-apa, lu bisa. Pada akhirnya kalau lu nggak bisa mencintai atau memeluk diri lu sendiri, pasti ada orang lain yang akan meluk lu, dan mereka lah yang akan membantu lu untuk bisa berdamai dengan diri lu sendiri. Ya udah, harus beraniin diri untuk nolak beberapa hal yang gak penting menurut gue demi apa yang berguna buat diri gue sendiri sih, kayak gitu sih.